Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rofiki Fadlur Rahman dengan NPM 212101031. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman saya dari materi kelompok 1 sampai kelompok 11 dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Langsung saja dimulai dengan rangkuman saya dari kelompok 1, yaitu dalam Hukum Perdata Internasional terdapat berbagai istilah dalam bahasa asing dan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu istilah hukum perselisihan dan hukum tata hukum. Sudarto Gautama memberikan pendapat tentang pengertian hukum perdata internasional, yaitu keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjuk stelsel hukum manakah yang berlaku atau apa yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga-warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian-pertalian dengan stelsel-stelsel dengan kaidah-kaidah hukum dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan. Kuasa tempat, pribadi, dan sosial dan soal-soal pergaulan masyarakat internasional menyebabkan saling bertemunya. Adapun ruang lingkup dari hukum perdata internasional ini terdiri dari yang tersempit, yang lebih luas lagi, dan yang terluas. Selanjutnya materi dari kelompok 2, titik raut atau titik pertalian berarti hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel hukum dalam hukum perdata internasional. Dikenal dua macam titik pertalian atau titik taut, antara lain titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya unsur asing dalam suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa tersebut masuk ke dalam perkara HPI. Sedangkan titik pertalian sekunder ditunjukkan untuk menentukan hukum mana yang harus diberlakukan terhadap persoalan HPI yang sedang dihadapi. Proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut primer, yaitu proses kualifikasi fakta, kemudian konsep titik raut kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Selanjutnya materi dari kelompok 3, status personal dapat dimaknai sebagai keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem hukum yang berlaku. Adapun ruang lingkup status personal secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu ruang lingkup menurut konsepsi yang luas, ruang lingkup menurut konsepsi yang sempit, dan ruang lingkup menurut konsepsi yang lebih sempit. Proses dalam menentukan status personal seseorang dalam hukum perdata internasional secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu menurut asas nasionalitas atau kewarganegaraan lex patriae, menurut asas teritorial atau domisili lex domisili. Adapun asas-asas dalam proses penentuan kewarganegaraan setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu asas tempat kelahiran dan keturunan. Yang dari kedua asas akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi status kewarganegaraan seseorang, apakah bipatride, apatride, atau yang lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 4. Kualifikasi adalah suatu proses dalam hukum internasional yang mengklasifikasikan fakta atau peristiwa ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata internasional atau HPI, hal ini penting karena menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan. Kualifikasi meliputi dua tahap, yaitu kualifikasi fakta yang mengklasifikasikan ke dalam permasalahan hukum menurut aturan sistem hukum yang berlaku, dan kualifikasi tertentu hukum yang mengelompokkan aturan hukum ke dalam bidang tertentu. Makna hukum internal hukum hakim itu sendiri, dengan pengecualian teori kualifikasi otonom meskipun independen mungkin tidak memiliki dasar kualifikasi yang jelas. Pentingnya kualifikasi dalam HPI timbul dan memungkinkan penerapan berbagai sistem hukum terhadap sebuah fakta. Hal ini menimbulkan komplikasi seperti sistem hukum yang berbeda menggunakan terminologi yang sama untuk mengertikan hal yang berbeda, mengakui konsep hukum yang unik, dan mengkategorikan kasus hukum secara berbeda. Yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 5. Menurut pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia, apabila hukum nasional seseorang berlaku dan hukum tersebut mengacu pada hukum Indonesia yang berlaku padanya, maka berlakulah hukum internasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, dianjurkan untuk menerima renvoy. Dengan diterimanya renvoy, maka penggunaan hukum internasional Indonesia akan lebih luas, sehingga memberikan jaminan yang lebih besar atas penerapan hukum yang benar dan permasalahan hukum yang dihadapi hakim Indonesia. Dalam bukunya Fundamentals of International Private Law, Bayu Harjo Wahono menjelaskan bahwa renvoy atau dikenal juga dengan doktrin
Remisi atau re-referral adalah yang dapat digunakan untuk menghindari penerapan hukum yang seharusnya berlaku atau lex causa, sebagaimana ditentukan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional. Hal ini mengalihkan rujukan kepada hukum atau sistem hukum lain seperti aturan lex fori atau sistem hukum lain selain lex causa yang diterapkan oleh. Karena itu, renvoi dijadikan alat bagi hakim untuk menentukan lex causa terhadap sistem hukum yang dianggapnya akan memberikan putusan yang terbaik. Dengan demikian, dalam proses renvoi, suatu kaidah hukum perdata internasional dikesampingkan. Remisi. Yang pertama, remisi. Proses renvoi menurut hukum perdata internasional asing kembali atau lex fori. Yang kedua, rujukan lebih lanjut atau transmisi Waivers-Weisburg. Proses renvoi oleh hukum perdata internasional asing ke sistem hukum asing yang lain, di mana terjadi rujukan pertama dari forum perdata internasional ke dalam hukum perdata internasional asing yang dikenal dengan merujuk pada sistem hukum ketiga. Yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 6. Ketertiban umum atau public order merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum, dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum. Ketertiban umum internasional adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan. Ketentuan umum ekstrim adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Hak-hak yang diperoleh adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh lex fori. Jadi, persoalan mengenai hak-hak yang diperoleh seseorang atau suatu subjek hukum berdasarkan hukum asing tertentu hampir pasti berkaitan dengan status hukum yang diterbitkan oleh sistem hukum asing tersebut. Yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 7. Penyelundupan hukum adalah praktik memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan semangat hukum tanpa secara eksplisit melanggar aturan, meskipun sering dianggap tidak. Tindakan ini dapat merusak integritas serta keadilan sistem hukum. Contohnya termasuk perubahan besar yang mengalihkan keuntungan yurisdiksi pajak lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak. Bank yang menggunakan produk keuangan kompleks untuk menghindari regulasi, dan perusahaan yang mengklasifikasikan pekerja sebagai kontraktor independen untuk menghindari kewajiban hukum. Praktik ini juga terjadi untuk hak kekayaan intelektual dengan modifikasi desain untuk menghindari pelanggaran paten. Dampak negatif penyelundupan hukum meliputi pengurangan pendapatan negara, distorsi pasar, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan transparansi dan pengawasan yang lebih baik, serta kolaborasi internasional dan edukasi publik untuk menjadikan integritas sistem hukum dan mencapai keadilan dan persaingan yang sehat di pasar. Selanjutnya materi dari kelompok 8, yaitu persoalan pendahuluan. Adalah suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim dapat memberikan putusan akhir dari perkara utama. Dalam hukum perdata internasional atau HPI, persoalan pendahuluan muncul ketika putusan atas persoalan hukum utama bergantung pada keabsahan suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain. Persoalan pendahuluan bisa terjadi berkali-kali dalam suatu rangkaian peristiwa. Misalnya dalam masyarakat warisan, pertama harus ditentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau anak. Pertama, untuk itu perlu ditentukan keabsahan perkawinan orang tersebut. Jika salah satu orang tua pernah kawin sebelumnya, perlu ditentukan keabsahan perceraian dari perkawinan sebelumnya. Untuk memutuskan adanya persoalan pendahuluan dalam perkara, 3 persyaratan harus terpenuhi. Yang pertama adalah masalah utama berdasarkan HPI lex fori dan harus diatur berdasarkan hukum asing. Yang kedua, terdapat masalah pendahuluan yang menyangkut unsur asing yang dapat timbul secara terpisah dan diatur oleh kaidah HPI lain secara independen. Dan yang ketiga adalah kaidah HPI yang diperuntukkan bagi masalah pendahuluan menghasilkan kesimpulan berbeda dari kesimpulan yang akan dicapai seandainya hukum yang mengatur masalah utama yang digunakan dalam pembatalan kontrak
Persoalan pendahuluan bisa terkait dengan keabsahan perkawinan yang mempengaruhi hak pewarisan dan gugatan ganti rugi. Setiap persoalan pendahuluan ini harus diselesaikan secara bertahap sesuai dengan kaidah HPI yang berlaku. Selanjutnya materi dari kelompok 9. Di dalam hukum perdata internasional, pilihan hukum merujuk pada pribadi dan mekanisme yang memungkinkan para pihak dalam suatu hubungan hukum internasional untuk memilih hukum mana yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka. Doktrin ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian di dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan elemen lintas batas negara. Pilihan hukum biasanya dimasukkan dalam beberapa klausa. Dalam kontrak internasional, secara umum pilihan hukum dalam sebuah kontrak perdata internasional memiliki beberapa fungsi penting antara lain memberikan kepastian hukum, mengurangi resiko litigasi, meningkatkan prediktabilitas dan stabilitas fleksibilitas dalam pemilihan hukum, dan harmonisasi dan standarisasi kontrak internasional. Secara keseluruhan, pilihan hukum adalah elemen yang penting dalam kontrak perdata internasional yang memberikan para pihak kontrol lebih besar atas bagaimana hubungan hukum mereka diatur dan dipahami pada penggunaan teknologi yang sumber daya digital, yaitu menggunakan akses ke sumber daya digital dan platform pembelajaran digital, serta pada pembangunan keterampilan analitis dan kritis yaitu diskusi dan debat, kelas, dan melakukan penulisan hukum. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 10. Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pembaharuan hukum kontrak perjanjian di Indonesia, khususnya buku 3 tentang perikatan merupakan sebuah keharusan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Dalam unit Droid diratifikasikan di Indonesia bertujuan untuk harmonisasi dan unifikasi kontrak internasional, dan prinsip ini harus diterapkan dalam setiap kontrak internasional pembaruan hukum atau kontrak perjanjian dilakukan sebagai upaya harmonisasi dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menjembatani perbedaan sistem hukum yang menghambat pelaksanaan perdagangan dan transaksi biaya internasional. Adanya perbedaan aturan masing-masing negara akan menghambat pelaksanaan transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian. Penyesuaian hukum kontrak nasional dalam konteks kontrak internasional sebaiknya harus dipandang sebagai suatu kebutuhan sekaligus kebutuhan dalam arti pembaruan hukum atau kontrak perjanjian pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum yang melindungi kepentingan nasional. Dengan adanya kepastian hukum, peningkatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dapat dilaksanakan secara optimal dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara maupun pihak swasta. Yang terakhir adalah materi dari kelompok 11. Hukum perdata internasional atau HPI merupakan cabang-cabang hukum yang mengatur hubungan hukum lintas batas negara dalam konteks kapilitan, keluarga atau perkawinan dan perceraian di dalam pewarisan. Dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, terdapat beberapa asas umum di dalam HPI yang menjadi pedoman seperti asas lex fori dan lex recitae. Asas-asas ini menentukan hukum yang berlaku berdasarkan tempat gugatan atau tempat properti berbeda. Dan dalam bidang keluarga, asas lex loci celebrationis atau hukum tempat perkawinan dilangsungkan sering digunakan. Sementara itu dalam masalah pewarisan, asas lex recitae dominan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan kapilitan lintas batas negara. Dalam hukum perdata internasional atau HPI terdapat beberapa konvensi internasional yang menjadi landasan hukum. Konvensi-konvensi tersebut mengatur prosedur dan prinsip-prinsip yang sama untuk semua negara, bertujuan untuk memudahkan proses kapilitan lintas batas negara serta memastikan hak-hak kreditur dan debitur terlindungi. Dengan adanya konvensi-konvensi ini, diharapkan proses kapilitan lintas batas negara dapat berjalan lebih efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Sekian penjelasan dari saya dari materi kelompok 1 sampai kelompok 11. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.